Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM S1 S1222138 jurusan Teknik Informatika kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa sedikit materi tentang metode numerik secara umum. Oke, yang pertama itu kita masuk pada pokok pembahasannya. Yang pertama ada metode numerik dalam bidang rekayasa. Yang kedua ada metode numerik tidak hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja. Yang ketiga, peranan komputer dalam metode numerik. Yang keempat, pentingnya mempelajari metode numerik. Yang kelima, tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Yang keenam, peran ahli informatika dalam metode numerik. Yang ketujuh, perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Selanjutnya, metode numerik dalam bidang rekayasa. Dalam bidang rekayasa, solusi praktis lebih diutamakan daripada solusi matematika murni, karena banyak persoalan yang hanya dapat dipecahkan secara lampiran, dan persoalan rekayasa tidak selalu memerlukan solusi analitik matematika untuk tujuan numerik karena sulit diaplikasikan. Sebaliknya, mereka cenderung lebih membutuhkan solusi dalam bentuk numerik, seperti dalam kasus integral tertentu dan persamaan diferensial. Selanjutnya ada metode numerik tidak hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja. Metode numerik tidak hanya berguna untuk menyelesaikan persoalan matematika yang rumit, tapi juga dapat digunakan untuk persoalan yang sederhana. Ini karena metode numerik dapat diterapkan secara umum untuk berbagai jenis persoalan matematika, baik yang bisa diselesaikan dengan metode analitik mampu yang tergolong rumit. Sebagai contoh, dengan metode numerik kita dapat menghitung integral. Nah, di sini ada integral pi dan 0. 1 tambah cos pangkat 2 x dx. Sama mudahnya kita menghitung integral 1 0 2x kuadrat dx. Selanjutnya kita masuk pada objek penelitian. Komputer memiliki peran penting dalam kemajuan metode numerik untuk mempercepat proses perhitungan tanpa kesalahan. Yang kedua, penerapan komputer dalam metode numerik digunakan untuk pengembangan program dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal, C, C++, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, tidak selalu perlu menuliskan program numerik sendiri, karena ada banyak program aplikasi komersil yang siap pakai di pasaran, seperti MATLAB dan library seperti IMSL. Yang keempat, dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi akibat perubahan beberapa parameter. Solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah nilai parameter. Yang kelima, perkembangan komputer digital. Mulai dari mikro hingga Cray, telah secara dramatis mengubah dan mendorong kemajuan bidang metode numerik. Yang keenam, bagian krusial dari perhitungan rekayasa saat ini adalah real-time computing. Kecepatan dan fleksibilitas komputer memainkan peran untuk mengembangkan metode numerik untuk meningkatkan efektivitas perhitungan. Selanjutnya ada pentingnya mempelajari metode numerik. Mempelajari metode numerik sangat penting bagi dalam beberapa karena pelajaran sering melibatkan penyelesaian persamaan matematika. Terdapat beberapa alasan tambahan mengapa kita harus mempelajari metode numerik. Yang pertama, metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika. Metode numerik dapat mengatasi sistem persamaan kompleks yang sering kali tidak dapat diselesaikan secara analitik. Yang kedua, sudah banyak program aplikasi numerik komersil yang memudahkan pekerjaan. Pentingnya penggunaan aplikasi tersebut meningkatkan kita memiliki pemahaman mengenai metode numerik. Yang ketiga, kita dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Seringkali beberapa persoalan matematika yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Yang keempat, metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika, karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang berdasar. Selanjutnya, materi pentingnya mempelajari metode numerik. Oke, yang pertama itu adalah pemodelan. Pada tahap ini, persoalan dunia nyata diubah menjadi bentuk persamaan matematika. Yang kedua, penyederhanaan model. Pada tahap dilakukan penyederhanaan dengan mengabaikan beberapa variabel atau parameter tertentu. Yang ketiga, formulasi numerik. Pada tahap dilakukan dengan dua cara yaitu, yang pertama ada menentukan metode numerik dengan analisis
galat awal. Yang kedua, menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Yang keempat, pemrograman. Pada tahap ini, menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang kelima, operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Yang keenam, evaluasi. Program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkan dengan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik. Selanjutnya, tujuan peran ahli informatika dalam metode numerik. Tahap pemecahan masalah melibatkan kolaborasi antara pakar di bidang yang bersangkutan. Dengan tahap 1 dan 2 menuntut keahlian ahli dari bidang terkait untuk memutuskan model matematika. Yang kedua, orang informatika memiliki peran pada tahap 3, 4, dan 5, di mana mereka terlibat dalam penyelesaian numerik dan analisis hasil. Pentingnya peran dari orang informatika pada tahap awal membantu memastikan bahwa model matematika yang dirumuskan telah sesuai. Tahap 6 memerlukan kerjasama aktif antara informatikawan dan pakar bidang terkait untuk mendiskusikan hasil numerik, mengevaluasi kelayakan solusi, dan membuat keputusan terkait perubahan parameter atau langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Metode numerik dan analisis numerik merupakan dua konsep yang berbeda. Yang pertama itu adalah metode adalah algoritma, menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik, sedangkan analisis numerik adalah terapan matematika untuk menganalisis metode. Dalam analisis numerik, hal utama yang ditekankan adalah analisis galat dan kecepatan konvergensi sebuah metode. Teorema matematika banyak dipakai dalam menganalisis suatu metode. Yang terakhir itu ada perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Yang terakhir itu ada tadi tugas analisis numerik melibatkan pengembangan analisis dan pembuktian konvergensi suatu metode, serta menganalisis batasan galat solusi numerik. Aspek-aspek seperti tingkat ketelitian model matematika, sistem aritmatika komputer, dan kondisi penelitian pencarian solusi harus diperhitungkan untuk memastikan ketelitian solusi numerik yang dihasilkan. Sebagai hasilnya, kolaborasi antara pengembangan metode numerik dan analisis numerik sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dan dapat diandalkan dalam pemecahan masalah numerik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi metode numerik. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.